Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Aharen-san wa Hakaranai, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Mimin udah siapin yang udah full episode dan juga yang mau per 4 episode. Teman-teman silakan cek saja di deskripsi. Anime ini rilis tahun 2025, genrenya komedi, romance, school, dan juga shonen. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime Aharen-san season kedua ini dibuka oleh Aharen dan Raido yang tentunya sekarang sudah masuk menjadi kelas 2. Perbedaan dengan kelas 1 ialah mereka masih berteman. Namun sekarang mereka udah pacaran. Nah, Raido melihat di kelas yang baru tersebut belum mengenali orang-orang yang ada di dalamnya. Dia tidak tahu orang yang caper kayak gimana, orang yang pintar ngejauhin orang yang mana, yang populer yang mana dia belum tahu. Tapi dia akan melindungi si Aharen bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, ada temannya datang bernama Sato dan juga Ishikawa. Mereka berdua ternyata satu kelas sama si Raido. Seketika dia rada sedikit tenang karena bisa satu kelas dengan orang yang dia kenal. Terus ada juga satu orang lagi bernama Oshiro, yang sebelumnya dia tidak satu kelas dengan Aharen. Di season pertama, ini anak selalu mengikuti si Aharen karena takut si Aharen diapa-apain sama si Raido. Tapi sekarang tidak lagi, karena udah melihat kalau Raido itu baik hati, apalagi udah menjadi pacarnya si Aharen. Jadi dia tenang. Terus pas masuk kelas, wali kelas untuk kelasnya si Aharen itu adalah Tobaru. Ya tahu sendiri, kalau ini guru tidak kuat kalau melihat orang yang bermesraan. Dia dah tahu bagaimana couple Raido dan juga Aharen yang bikin dia mimisan. Apalagi sekarang dia menjadi wali kelasnya. Ketika pelajarannya sedang dimulai, Aharen seperti biasa kagak kelihatan. Karena di depannya ada orang besar ala si Raido. Ajakin untuk melakukan formasi biar kelihatan. Melakukan hal tersebut bikin Tobaru merasakan ada kemesraan di belakang sana. Namun, pas dilihat ke arah belakang, Aharen nampak baik-baik saja. Orang besar tadi bergeser karena tahu Aharen kagak kelihatan. Setelahnya pas mau pindah kelas, Aharen malah ketiduran coy. Dibangunin sama Raido pun ini anak susah banget. Sampai pada akhirnya Aharen digendong sama si Raido. Di sana Raido mulai berpikir kembali kalau si Aharen seperti mau bangun dari hibernasi. Hewan setelah hibernasi biasanya suka makin sangar ya kan. Nah, mungkin ini akan terjadi sama si Aharen juga. Mungkin dia setelah bangun akan menjadi Aharen versi evolusi, alias bentuk terakhirnya si Aharen. Namun ternyata tidak demikian. Aharen cuma ngantuk doang. Untung aja dia bisa terbangun sendiri. Lalu habis itu pas beristirahat, si Aharen dan Raido makan bareng di atas atap sana. Lagi-lagi ketika mau makan muncullah si Tobaru bersama guru yang lain yang katanya mereka mau makan bareng sama kedua orang ini. Dan yang terjadi pas mau makan itu, Aharen membawa bakso bikinannya sendiri dan sekaligus makanan kesukaannya si Raido. Raido mengerti kenapa tadi dia mengantuk. Ternyata dia bikin banyak bakso buat si Raido. Walaupun kebanyakan, Raido akan memakan semua baksonya tersebut. Sementara Tobaru yang lagi makan udah merasakan bakalan ada kemesraan tingkat tinggi. Instingnya udah dikasih sinyal bahwa akan ada hal kemesraan lagi. Tapi untung saja mereka berdua keganggu sama burung yang lewat mengambil makanan miliknya. Alhasil mereka berdua pun pindah. Seketika Tobaru auto terselamatkan. Sementara mereka berdua lanjut makan sampai-sampai si Aharen menyuapi si Raido sampai kagak bisa berkutik. Sore harinya ketika pelajaran sudah mau beres, Aharen terlihat kedinginan. Di situ Raido inisiatif melakukan formasi lagi yang dimana Tobaru yang melihat itu seperti lagi ada di dalam rumah kayu dengan keadaan dingin di luar sana. Otomatis ya kan melihat kemesraan mereka berdua bikin dia tidak kuat. Minasan, sayo. Tobaru sensei.
Keesokan harinya Raido dan Aharen berangkat bareng. Tak lama, teman-temannya pada nggak deketin. Sekarang ini katanya hari ini akan ada murid baru. Mereka penasaran murid barunya kayak gimana. Sesampainya di sekolahan dan guru baru masuk untuk memperkenalkan murid baru tersebut. Murid itu bernama Tamana Hariku. Nampak orang-orang merasa baru kali ini ada murid yang seperti dirinya. Tama disuruh duduk dekat dengan si Aharen. Aharen yang melihatnya langsung berdekatan macam itu. Seketika Raido auto berpikir yang macam-macam kalau si Aharen sedang ngapa-ngapain si Tama ini. Padahal dia lagi berkenalan dengan si Tama. Seketika Tama auto senang mendapatkan teman. Dan seketika mereka berdua langsung berteman dekat begitu saja. Baru yang melihat mereka berdua dekat langsung kagak kuat. Sepulang sekolah si Aharen langsung diajakin main bareng di luar sana sekalian ngopi-ngopi gitu kan. Aharen awalnya mau mengajak si Raido juga, tapi keburu ditarik seperti itu. Lantas Raido merasa kalau si Aharen ini akan dibawa ke tempatnya si Tama. Dia berpikir kalau Tama ini bukan orang baik. Pas dia ikuti nampak mereka berdua lagi makan minum biasa aja gitu kan. Tapi Raido malah berpikir yang lain lagi. Mungkin mereka lagi adu kekuatan siapa yang tidak pingsan duluan. Namun nyatanya tidak terjadi sesuatu dengan Aharen. Malah Aharen diajakin ke tempat yang lain. Raido berpikir lagi kalau mungkin Aharen akan diajakin ke markasnya si Tama yang penuh orang berandalan. Ternyata kagak juga. Mereka melakukan foto booth gitu. Setelah melakukan foto, akhirnya si Aharen dan si Tama pun pulang secara terpisah. Nah, Aharen nyamperin si Raido dan dia sedikit ngomong kalau dirinya takut seperti di masa lalu. Yang dimana dia pernah ditinggalin ketika dekat dengan temannya seperti ini. Di rumahnya si Tama senang banget kagak karuan. Saking senangnya dia hampir salah tingkah. Makanya dia tadi pulang duluan. Terus dia membuka buku kenangan ketika masih SD dan di sana terdapat fotonya si Aharen. Entah mungkin si Tama ini udah lupa atau gimana sama si Aharen. Besoknya ketika masuk sekolah, kembali si Tama tidak seperti kemarin. Lantas Aharen merasa aneh gitu kan, ada apa dengan si Tama? Dia berpikir mungkin kejadian pas waktu SD akan terulang kembali. Yang dimana dia mempunyai teman pada saat itu yang kebetulan murid pindahan juga. Nah pas mereka udah melakukan hal ini dan itu, bersama-sama namun endingnya orang tersebut meninggalkannya tidak jelas. Sampai si Aharen mau makan pun dia terus kepikiran akan hal itu. Dia takut terjadi lagi. Di sana Raido yang melihatnya memang ada perbedaan dengan yang kemarin di antara Aharen sama si Tama. Cuma Raido merasa kalau semua ini ada kejanggalan atau kesalahpahaman. Aharen yang mendengar itu langsung dah pulang sekolah tiba-tiba mengajak si Tama main lagi. Kali ini dia ngajak ke tempat yang Aharen mau. Di situ si Tama senang banget sebenarnya diajakin macam itu. Aharen ngajakin ke tempat bermain tembak-tembakan. Terus main capitan lalu ditutup dengan makan. Nah di momen makan itulah si Aharen ngobrol kalau dia kemarin senang diajakin sama si Tama main. Tapi sekarang si Tama seperti menghindarinya. Dia pernah dulu punya teman yang tiba-tiba meninggalkannya dan tidak mau. Hal seperti itu terjadi lagi. Mungkin si Tama yang sudah tahu sebelumnya si Aharen ini adalah temannya pas masih SD. Dia meminta maaf kepadanya apalagi soal masa lalunya. Yang dimana memang benar si Tama pernah berteman dengan si Aharen. Dia yang berpindah-pindah sekolah tidak pandai kalau soal berteman. Kebetulan pada saat itu dia tidak membawa buku. Untungnya si Aharen mau berbagi dan di sanalah mereka mulai berteman dan Tama mendapatkan teman pertamanya. Dia senang banget dan mulai bermain dengan si Aharen. Kesana kemari melakukan ini dan itu. Sampai Aharen kecapean. Nah dia yang melihat Aharen kecapean bikin dia tidak enak makanya dia ngejauhin si Aharen. Padahal Aharen kagak capek apalagi sampai membencinya. Terus kemarin pun dia takutnya Aharen begitu juga. Tapi Aharen udah senang banget mempunyai teman kayak si Tama. Seketika dia menangis dan meminta maaf kepada si Aharen.
Karena dari awal udah pura-pura lupa sama si Aharen. Setelah hari itu permasalahan ini sudah bisa diselesaikan. Keesokan harinya si Aharen pun udah cerita sama si Raido kalau permasalahannya sudah ia selesaikan. Namun ada permasalahan yang baru. Oshiro tiba-tiba ngedeketin si Tama dan ngajak buat main. Seketika dia kaget gitu kan. Dia tidak tahu si Oshiro ini siapa, tiba-tiba sok kenal dengan dia. Si Tama cuma bisa iya-iya aja dan menerima tawaran si Oshiro buat nongkrong. Di perjalanan dia awalnya mau langsung ngaku kalau dia kagak mengenalinya. Tapi berasa kasihan aja nantinya si Oshiro ini. Nah pas mesen makan dia udah seneng dong bisa tahu namanya. Tapi sayangnya dia tidak menggunakan nama asli, aneh banget. Memang udah kayak ninja. Nah pas udah memesan makanan tiba-tiba saja si Oshiro kayak marah gitu sama si Tama. Tamanoha-san, ちょっと動かないでね。Untung aja cuma nangkep serangga, namun si Tama masih ketakutan dan malah dia menangis tidak jelas. Dan ngomong juga kalau dia tidak mengenali si Oshiro ini. Oshiro mulai memperkenalkan diri. Terus dia kasih tahu kalau dia juga satu angkatan pas SD sama dia dan juga Aharen. Sayang sekali, walaupun udah dikasih tahu namanya si Tama kagak inget sama ini anak. Sesampainya di rumah, si Tama langsung membuka buku kenangan. Dan memang ada si Oshiro di sana. Keesokan harinya terlihat Raido dan Aharen seperti biasa mau makan siang bareng. Di sana teman-temannya mau bergabung juga termasuk Oshiro dan Tama. Diajakin makan bareng. Melihat Aharen bareng Raido membuatnya langsung menarik si Aharen. Dia belum tahu kalau mereka berdua itu pacaran. Pas sudah tahu hubungan mereka, dia auto malu dan pergi dari sana karena udah so deket banget. Padahal, udah ada orang yang paling dekat sama si Aharen. Singkat cerita, terlihat Raido sedang menonton TV. Tak lama kemudian, dia melihat ada kaset game bernama Hutan Cross milik adiknya. Si Raido tertarik untuk memainkan game tersebut. Tak lama datang adiknya, dia memperbolehkan si Raido main game tersebut. Soalnya dia sedang fokus sama ujian. Alhasil si Raido pun mencoba untuk memainkannya. Game itu seperti membuat sebuah kota impian gitulah. Cuma dari nol banget. Pas membuat karakter si Raido ingin karakternya mirip dengan dia. Alhasil mewing gitu anjir. Habis itu dia akan masuk ke dalam gamenya biar realistis. Ketika dia masuk ke sana, dia berada di sebuah hutan. Dan di sana terdapat tenda tempat tinggalnya dan ada rumah mewah. Tak lama pemiliknya datang. Dia bernama Subutanu. Si Raido menanyakan cara mendapatkan uang di game tersebut kayak gimana. Dia harus mempunyai sekitar 30 juta kalau mau bikin rumah. Dan cara dapat mendapatkan uangnya bisa ikut dengannya alias si Raido dipekerjakan. Dimulai ngumpulin ranting pohon, terus ngumpulin buah dan lain-lain. Pokoknya banyak lah yang dia kerjakan sampai harus menanam dan lain-lainnya. Si Raido cuma dibayar 100 perak, terus sayuran yang dia tanam pun dijualnya segitu. Di suatu ketika dia lagi berladang, dia melihat si Subutanu menjual hasil kebunnya si Raido. Yang dimana dia bertindak layaknya pengepul anjir. Beli 100 perak dijual 2000. Auto untung banyak lah si Subutanu ini. Karena ketahuan sama si Raido, alhasil uang tersebut berhasil didapatkan semuanya sama si Raido. Dan dia berhasil mendapatkan 35 juta pertama. Langsung saja dia beliin rumah kecil kayak gitu. Tapi Raido sangat menikmatinya. Terus ketika dia di sekolahan, di sana dia bercerita tentang game tersebut kepada si Aharen. Kalau dia main itu game, ternyata si Aharen juga katanya punya gamenya dan menyuruh si Raido untuk main ke kota yang dia buat. Habis itu si Raido kembali bermain. Kali ini dia dibantu sama Subutanu buat bikin kotanya. Sampai-sampai ketika dia udah bisa bangun kota, seketika dia berubah menjadi Yakuza anjir. Mirip di anime apa gitu, lupa namanya, mirip banget. Dia mau merayakan ulang tahunnya si Subutanu katanya. Di bar gitu. Tidak sampai di situ, dia menyiapkan cewek buatnya yang satu ras dengan dia. Dia namanya Nako. Seketika dia seneng dong ya kan, apalagi umurnya samaan, yakni 25 tahun.
Tambah baper lagi ketika si Subutanu disuapin kue ulang tahunnya. Tidak sampai di situ dia memakan krim yang menempel di pipinya. Cowok kalau sudah baper apalagi jomblo pasti mikirnya langsung kejauhan. Dan memikirkan masa depan kalau dengan dia. Setelah selesai itu si Reido makin sukses lagi. Sekarang dia lagi di kapal peri gitu. Subutanu juga udah bersyukur mengikuti dan berjuang bersama si Reido. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba aja ada yang mau menyerang si Reido. Untung saja dijagain sama si Butanu. Raido yang melihat teman seperjuangannya meninggoy langsung sedih. Bahkan kehidupannya berubah 180 derajat. Udah kayak kagak keurus gitu. Dia hidup terasa hampa gitu kan tanpa temannya tersebut. Sampai pada akhirnya dia mau berkunjung ke kotanya si Aharen. Sesampainya di kotanya terlihat lebih maju dibandingkan kota yang dia dirikan. Dia berjalan-jalan sambil melihat seisi kotanya tersebut. Yang memang udah mirip banget dengan dunia nyata menurut si Raido. Bukan Raido namanya kalau nggak berpikir kejauhan. Sekarang dia mikir kalau si Aharen mungkin pengen membuat duplikat bumi. Biar terlihat sama. Nanti saking realistisnya dunia virtual yang dibuat Aharen membuat dirinya betah di dunia itu dan kagak kembali ke dunia nyata. Hal tersebut udah kejauhan ya kan mikirnya. Setelah itu pas dia sekolah terlihat Aharen tidak ada. Raido merasa kalau omongannya benar. Sekarang dia sedang fokus di dunia virtual. Namun nyatanya orangnya kesiangan. Terus dia menanyakan tentang kotanya tersebut. Si Aharen tidak tahu menahu soal itu. Katanya yang main itu game adalah si Ren, bukan dirinya. Singkat cerita, si Raido yang mau berangkat sekolah minum susu yang berada di meja. Pas dia minum ternyata bukan susu melainkan majak aji beras. Yang kata dia itu ada alkoholnya, padahal emaknya biasa-biasa aja gitu kan. Si Raido udah mikir kemana-mana kalau dia bakalan mabuk. Dan akan agresif dan lebih percaya diri. Nah pas dia berangkat itu benar aja dia jadi kayak agresif dan auranya berbeda dari biasanya. Jadi makin garang gitulah. Tapi karena ada sikap percaya dirinya, itu membuat si Aharen menjadi baper. Di sekolahan, semua temannya yang melihat si Raido sangat berbeda dari biasanya. Auranya garang banget. Pas pelajaran dimulai, Aharen tidak membawa buku yang otomatis mereka membaca berdua. Oh baru yang kagak kuat melihat kemesraan mereka berdua auto kenok. Berkat percaya diri yang meningkat membuat si Raido banyak membantu teman-temannya. Dan membuat yang dibantu baper sama kelakuan si Raido. Cuma satu orang yang ketakutan yakni Tama. Sepulang sekolah si Raido bertemu dengan adiknya Aharen. Yakni Eru sama Ren. Ren kelihatan deket banget sama si Raido, tapi Eru yang melihat si Raido lebih garang dari biasanya langsung membawa si Ren pulang. Tidak sampai di sana, dia melihat dari tadi si Aharen merah mulu mukanya. Apakah dia demam gitu kan? Berkat itu dia malah mimisan. Dan dia banyak ngomong soal kenapa dia mimisan dan lain-lain yang bikin si Aharen tidak kuat. Menahan baper, Aharen pun langsung pulang. Raido yang sampai ke rumahnya disambut sang adik. Dia yang melihat kakaknya tidak seperti biasanya gitu kan. Dia yang lapar langsung mengecek kulkas yang dimana di sana ada puding milik adiknya. Pas diambil adiknya marah dong. Tapi si Raido malah menyuapinya seperti itu yang bikin adiknya tersebut baper. Setelah itu adiknya pengen meminum sesuatu. Di dalam sana cuma terdapat kazamuje beras tadi. Dia minumlah ya kan minuman tersebut. Kata si Raido itu ada alkoholnya. Ternyata aslinya mah kagak ada. Seketika dia jadi balik lagi ke bentuk semula. Setelah itu adiknya Raido pas mau pulang sekolah dimintai temannya buat gantiin piket. Si adik tersebut mau nggak mau ya kan menggantikannya. Nah pas dia mau piket itu dia melihat ada yang mirip seperti pacar kakaknya gitu kan.
Si Eru yang mendengar ada yang ngomong nama Raido langsung menarik si adik tersebut. Adiknya udah ketahuan padahal tidak tahu dia mau diapain. Mereka ngobrol lah soal kakaknya masing-masing. Dia mengatakan kalau Aharen itu imut. Tapi kata adiknya lebih-lebih daripada itu. Eru juga merasa Raido itu orang baik. Adiknya malah sebaliknya. Kakaknya suka aneh-aneh, tapi kadang dia juga perhatian. Terus adiknya menanyakan perasaan si Aharen kenapa suka sama si Raido. Tapi si Eru menyuruh untuk menanyakan saja pada kakaknya. Tahu sendiri katanya adiknya itu tidak terlalu dekat dengan si Raido. Apalagi kalau soal nanya beginian. Tapi dia akan mencobanya. Pas pulang sekolah dia langsung menanyakan soal si Aharen kepadanya. Kenapa dia bisa suka? Raido kagak menjawab, dia lebih salpok dengan adiknya yang akhirnya berani ngajak curhat. Singkat cerita, hari itu Aharen sama Raido seperti biasa berangkat bersama. Katanya sebentar lagi akan ada festival olahraga. Di tengah itu ada kakek Sugiono yang lagi naikin papan selancar. Sama si Raido dibantuin. Memang sih keren tapi bokong celananya sobek yang bikin Aharen kagak tahu mesti gimana. Dia mau ngasih tahu keburu ada orang yang bikin Aharen nemplok di belakangnya. Raido aneh ya kan, biasanya ini anak di sisi, tapi sekarang malah di belakang. Mungkin dia ingin badan kekarnya si Raido yang sudah berkembang. Dengan begitu, Raido makin bersemangat dong ya kan menolong orang-orang. Terbukti ketika sampai di sekolahan, ada orang yang lagi ngangkat barang dia langsung bantuin. Karena nanti pasti bakalan kelihatan bokongnya. Aharen coba nutupin. Begitu juga dengan permintaan pertolongan selanjutnya dan juga yang lainnya Aharen bantu nutupin itu bokong. Sampai si Aharen udah kecapean banget. Nah kebetulan tuh pas makan itu agak ada siapa-siapa. Ini berarti kesempatannya untuk ngasih tahu. Tapi Aharen kagak bilang apa-apa, dia langsung malah mengincar bokongnya si Raido yang bikin Raido curiga ya kan. Dan berpikir kemana-mana. Tapi untungnya dia pasrah dan membiarkan si Aharen melakukan apapun sama dia. Ternyata ini anak cuma mau menjahit celananya saja. Biar tidak bolong gitu kan. Habis dijahit, barulah semuanya menjadi tenang dan Raido pun berterima kasih sama si Aharen. Namun kejadian aneh pun terjadi. Robeknya malah pindah anjir ke depan. Setelah itu karena festivalnya sebentar lagi mereka melakukan latihan lari gitu. Di sana terlihat si Tama walaupun perempuan larinya cepat banget. Tapi sayang dia tidak bisa menyusul yang pertama yakni Ishikawa. Nanti akan ada lomba lari estafet gitulah. Cuma di sana Aharen gemeteran duluan karena dia tidak suka akan olahraga lari. Dia introspeksi diri kalau larinya lamban banget. Dia takut nanti kalau kalah itu gara-gara dirinya. Di sana Raido mencoba untuk menenangkannya kalau ini festival bukan ajang untuk menyalahkan. Anggap saja seru-seruan gitu kan. Alhasil karena si Aharen ini larinya kurang, sama si Raido diajakin latihan sampai beberapa hari. Diajarin cara lari yang benar, lain-lain. Sampai beberapa hari akhirnya masa percobaan selesai. Terlihat ada perkembangan pesat dari si Aharen. Dia langsung memeluknya dan berterima kasih kepada Raido. Berkatnya dia jadi lumayan dalam berlari. Awalnya dia benci lari jadi suka gara-gara si Raido. Setelah si Aharen udah jago, ada berita buruk datang. Katanya si Ishikawa masuk rumah sakit. Raido dan yang lainnya pada kesana. Ternyata Ishikawa terkilir kakinya yang bikin dia harus tidak berolahraga dulu selama seminggu. Padahal festivalnya akan dilaksanakan minggu ini dan kebetulan juga dialah yang akan menjadi jangkarnya atau pelari terakhir. Dia juga sedih akan hal itu, cuma dia udah menentukan siapa yang akan menggantikannya. Di sela-sela itu Aharen kembali pesimis sama kemampuannya.
Kalau dia mungkin harusnya kagak ikutan juga. Karena kalau ikutan akan menjadi beban doang. Padahal yang ikutan itu buat senang-senang, kagak ada yang disalahkan kalau kalah. Yang lainnya pun para NPC ini tidak masalah. Mereka akan mendukungnya. Nah, untuk menggantikan si Ishikawa, dia menunjukkan si Reido yang akan main. Dia kaget ya kan. Setelahnya festival olahraga pun dilaksanakan. Sebelum ke lomba inti banyak banget lomba-lomba yang dilakukan terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya ke acara inti yakni lari estafet. Sebelumnya si Reido sudah menyusun rencana siapa yang menjadi nomor 1 dan 2 dan seterusnya. Dan juga yang lain termasuk Aharen udah belajar menerima batonnya. Jadi, mereka akan fokus lewat bawah dalam menerima batonnya tersebut. Pelari pertama tentunya si Tama yang lumayan rada kenceng. Terus disusul sama si Aharen yang berhasil menangkap batonnya. Dari segi lari dia lumayan lah walaupun tidak menyalip siapapun. Yang penting dia kagak kesalip sama orang. Dia berhasil dengan sekuat tenaga memberikan batonnya ke orang selanjutnya. Di sana si Aharen masih merasa kurang puas karena kagak bisa menyalip satu orang pun. Tapi dia udah melakukannya dengan baik. Udah saatnya ke pelari yang lain yakni Oshiro. Dia berlari dengan sangat cepat padahal tubuhnya lumayan besar gitu kan. Tapi dia berhasil menjadikan nomor 2. Pas baton itu diserahkan kepada si Reido, sudah waktunya dia berjuang soalnya dia pelari terakhir menggantikan Ishikawa. Reido berusaha mengejar yang pertama. Walaupun sebenarnya dia udah kagak kuat, tapi dia keinget sama teman-temannya alhasil bikin semangatnya membara dan Reido berhasil menjadi yang pertama. Aharen dan yang lainnya langsung memeluk si Reido ini dan merayakan atas kemenangan mereka. Di sisi yang lain, Ishikawa hadir menonton dari atas sana. Dia disamperin sama si Oshiro karena dia sadar kalau Ishikawa ada di atas. Dia udah yakin bahwa Reido bisa menggantikannya. Dia merasa iri melihat si Reido. Kalau itu dia pasti akan populer. Tapi sekarang mau gimana lagi dengan kondisinya kayak begitu, dia cuma bisa nonton doang. Sementara di bawah sana, si Tama yang mau gabung merasa tidak enak. Aneh banget ini anak, suka nggak enakan kagak jelas padahal dia juga ikutan berjuang. Tak lama kemudian muncullah si Ishikawa yang memanggilnya. Seketika dia jadi ketakutan dan mikir yang aneh-aneh. Dia takut dimarahin sama si Ishikawa karena kemarin dia kagak ikut menjenguk ke rumah sakit. Padahal si Ishikawa kagak kepikiran ke situ sama sekali anjir. Emang bener-bener ini cewek. Ishikawa memanggilnya cuma mau memuji larinya saja, yang menurutnya sangat bagus. Hal tersebut bikin si Tama menangis, karena Ishikawa adalah orang baik. Setelahnya festival pun berlalu, terlihat si Tama lagi jalan-jalan di luar sendirian dan di sana dia tidak sengaja bertemu dengan adiknya si Aharen. Dia yang tidak tahu mengira kalau itu adalah Aharen-san. Awalnya Ren juga kagak tahu ini si Tama. Sok kenal banget sama dia. Tapi setelah dia ingat-ingat, Aharen pernah ngasih tahu soal si Tama ini kepadanya. Alhasil mereka pun mengobrol sambil membagi makanan yang dibeli sama si Ren. Mereka berdua bercerita satu sama lain terutama si Tama yang minta buat cerita. Si Ren punya cerita soal temannya yang seorang murid pindahan. Dan dia belum jago berbahasa Jepang. Tapi karena demi menghiburnya, dia ngajakin main bola. Apakah dia salah melakukan hal tersebut? Si Tama juga rada bingung ngasih taunya gimana. Ternyata ceritanya lebih sulit yang dia bayangkan. Ren juga menyuruh si Tama untuk cerita juga. Di sana mau nggak mau dia cerita soal dirinya yang suka tidak pede dekat dengan orang, takut mengganggu dan yang lainnya. Padahal dirinya ingin sekali dekat dan punya banyak teman. Di sana si Ren memberikan saran kepada si Tama yang dimana dia terlihat lebih dewasa dibandingkan si Tama sendiri. Tapi berkat permasalahan si Tama, dia juga jadi tahu permasalahannya juga. Dia berterima kasih. Lama kemudian datang si Aharen yang ada di situ juga.
Ren memberitahu kalau mereka habis cerita. Di sana si Aharen juga ingin curhat sama si Tama. Tama udah ketakutan duluan. Soalnya masalah si Aharen cuma sama pacarnya saja. Dia tidak mampu memberikan saran soal hal tersebut. Belum mah curhat, si Tama udah lari duluan. Cuma Ren merasa senang dengan si Tama ini. Setelah itu, Aharen pagi-pagi melihat Tama memakai kaos kaki besar. Rasanya sangat kawaii, dia ingin mencobanya juga. Kebetulan si Tama membawanya lagi satu pasang, dipakaikanlah sama si Aharen. Kata mereka Aharen cocok juga menggunakan kaos kaki besar gitu, apalagi ada Oshiro juga yang muncul dari bawah yang langsung memujinya. Mereka penasaran kalau rambut dan penampilannya dirubah akan kayak gimana gitu kan. Aharen tertarik mencobanya. Sementara itu si Raido yang baru datang kaget melihat si Aharen berpenampilan layaknya cewek gaul atau Gyaru. Raido aneh gitu kan perubahan Aharen dari yang kalem menjadi kayak anak keren. Mungkin ini sebagian dari perkembangannya yang mulai mandiri. Dia cukup suka dengan gayanya. Nah pas pelajarannya dimulai si Raido kagak membawa selembaran yang hasilnya berdua dengan si Aharen. Tapi di situ, dia tidak sengaja ngomong menggunakan bahasa gaul yang membuatnya mungkin Raido selalu mengikuti apa gayanya si Aharen. Dia lari ke toilet. Pas balik lagi dari sana bener aja ini orang malah berganti gaya seperti cowok keren juga. Di sisi lain Tobaru yang mau masuk harus menahan semua gempuran asmara. Dia udah gampang banget sekarang mimisan. Pas masuk, dia langsung disajikan dengan penampilan Raido dan Aharen. Karena kagak kuat, dia menyuruh muridnya buat belajar sendiri. Gak lama kemudian mereka pun mau pulang. Raido mengajak Aharen untuk menghabiskan waktu bersama dulu. Di luar sana entah dia kayak galang dana atau apa dah kagak ngerti. Terus mereka juga mulung dan dilanjutkan dengan belajar bersama. Keesokan harinya terlihat Raido masih menggunakan kostum yang sama. Padahal Aharen udah ganti ke biasanya lagi. Dia kemarin cuma mau nyobain doang kagak seterusnya dan Raido dengan cepat menggantinya juga. Singkat cerita habis beres pelajaran dan mau pulang Aharen macam biasa depan muka ngajakin ke game center. Raido ayo-ayo aja cuma dia merasa aneh tumben-tumbenannya kan ngajakin ke game center sama dia. Pas sampai ke sana nampak Aharen mau main bernama Puripura. Permainan yang sedang populer di kalangan cewek-cewek. Permainannya sih cuma ngedandanin doang menggunakan kartu yang dia punya. Dan menarik gitulah layaknya idol. Hal ini bisa menumbuhkan rasa ketagihan. Memang demikian, sebenarnya Aharen udah pernah main. Cuma sempat berhenti. Tapi kemarin dia diajakin main lagi jadi dia main terus. Pada awalnya si Raido kagak mau main. Tapi pas besoknya, niat dia pengen irit. Malah main dan membuat avatarnya sendiri. Anehnya dia bikin avatar harus mirip mulu anjir sama dia. Nah pas dipakein baju tiba-tiba saja si Raido tertarik main kayak begitu. Dia ketagihan gitulah. Sampai berhari-hari dia main terus-menerus. Bahkan udah jadi fanboynya Puripura. Namun ada satu waktu di mana ketika mau main lagi. Tiba-tiba mesin gamenya kagak ada yang katanya udah tutup dan dipindahkan. Raido sedih dong ya kan game yang udah di-grading setiap hari tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhasil di sana dia pun pulang. Keesokan harinya Aharen kembali mengajaknya ke game center. Padahal si Raido udah malas banget karena dikecewakan. Puripura udah kagak ada. Pas nyampe ke sana ada game yang serupa bernama Purigachi. Si Aharen langsung main game tersebut. Beda dengan Raido. Dia udah kecewa banget, takutnya kayak kemarin. Cukup Puripura di dalam hatinya. Namun melihat orang-orang di sekitarnya kini semakin ramai dan saling tukar-menukar kartu yang tentu bikin Raido tertarik memainkan game tersebut. Pas dia mainin itu game benar aja, dia langsung suka. Pas bikin avatar pun katanya pergerakan dan gambarnya lebih bagus. Apalagi pas dipakaikan baju ya kan si Raido makin tertarik lagi.
Seperti biasa kalau udah kayak begitu, si Reido ketagihan dan jadi karbit untuk sementara waktu. Namun ketika dia sedang sayang-sayangnya dengan game tersebut, bahkan dia membeli segala macam tentang Purigachi, tiba-tiba saja gamenya ditutup lagi dan kini mereka mengembalikan Puripura lagi. Reido kagak mengerti ya kan. Katanya semenjak ada Puripura muncul lagi, terusannya bikin gamenya pun makin hype lagi, makanya diadakan kembali. Raido udah pengen memainkan itu game lagi biar bisa ketemu karakter kesukaannya bernama Rai-chan yang dia bikin sebelumnya. Namun dia juga mempunyai avatar lain gitu kan dari Purigachi. Dia bingung mau fokus yang mana. Ibarat lu punya game ML sama Hawk sama-sama di grinding, tapi gak tahu mesti fokus yang mana. Pada akhirnya dia memainkan kedua game tersebut yang malah bikin uang si Raido makin boros. Dan dari situlah dia memutuskan untuk pensiun memainkan itu game. Setelahnya ketika jam istirahat, Raido melihat Aharen masih menulis. Tidak seperti biasa yang ia lakukan. Seperti biasa, Raido suka mempunyai insting yang out of the box. Dia mengatakan mungkin si Aharen sedang menulis lagu biar bisa menjadi seorang idol. Karena kalau mau jadi idol harus bisa bikin lagu dulu. Tidak sampai di sana, si Aharen melakukan kegiatan yang lain, yakni menjahit baju. Pikiran Raido udah merasa yakin kalau itu untuk pakaian idolnya nanti gitu kan. Padahal untuk kebenarannya dia bisa langsung tanyakan sama orangnya, tapi dia tidak melakukannya. Seperti biasa dia cuma nebak-nebak doang. Setelah menjahit, si Aharen memainkan alat musik yang membuat si Raido makin yakin kalau si Aharen beneran mau menjadi seorang idol dadakan. Istirahat sampai pulang, si Raido masih memikirkan itu. Bahkan setiap yang dilakukan si Aharen, semua ia sambung-sambungin menjadi idol. Setelah beberapa hari diperlihatkan sama si Raido, dia tetap mikirnya bahwa Aharen mau menjadi idol. Kebetulan dia yang lagi jalan-jalan, nemu ada yang festival. Nah, di dalam festival tersebut, ada adiknya yang tampil di atas panggung. Sama si Raido disamperin lah adiknya tersebut. Ternyata bener mereka habis tampil. Dia cuma mau coba-coba aja tampil di depan banyak orang katanya. Lama kemudian datanglah si Aharen bersaudara. Ternyata pikiran si Raido selama ini benar. Aharen akan menjadi seorang idol. Dia benar-benar membuat lagu sendiri, bahkan bajunya bikin sendiri sama dia. Aharen cuma mengikuti keinginan si Ren biar bisa tampil di festival tersebut. Sekarang, dia jadi malu kayak gitu dan tidak percaya diri. Si Raido memberitahunya untuk percaya diri. Dia mengakui kalau si Aharen ini keren gitu kan. Alhasil mereka pun tampil di sana. Setelah tampil itu keesokan harinya ketika berangkat ke sekolah, Raido melihat Aharen menggunakan masker tidak seperti biasanya. Dia berpikiran lagi mungkin si Aharen habis debut kemarin, udah langsung terkenal, makanya dia menggunakan masker, biar kagak ada orang yang mengenalinya. Nah, pas dia tanyain langsung ke orangnya, ternyata tidak demikian. Dia lebih kesakit tenggorokan aja karena kebanyakan nyanyi. Singkat cerita, Ishikawa mengajak kepada Raido dan kawan-kawan untuk liburan musim panas ke pantai. Tidak cuma main ke pantai saja, Ishikawa mau sambil bakar-bakar gitu. Nampak pada mau ya kan, terutama si Aharen. Dia terlihat excited banget untuk pergi ke sana. Ishikawa memberikan hal yang spesial yang dimana mereka bisa melihat sunset yang sangat indah. Katanya kalau melihat sunset tersebut, seorang pasangan akan hidup bersama-sama lebih lama lagi. Pantai yang akan dipilih sama si Ishikawa yakni pantai yang berada di pulau terpencil. Seketika Raido berpikir kalau Aharen akan menjadi orang yang menuruti kebiasaan orang-orang yang tersesat di pulau. Si Tama yang mendengar mereka mau liburan, dia pengen ikut juga sebenarnya. Tapi masih gak enakan orangnya. Untungnya diajakin sama yang lain. Barulah dia auto bahagia diajakin liburan ke pantai. Demi untuk keseruan, si Raido mengajak yang lain buat beli baju renang terlebih dahulu.
Sepulang sekolah, para cewek-cewek langsung memilih baju renang yang akan mereka beli. Mereka belum pernah membeli baju renang sebelumnya, cuma punya baju renang sekolahan doang. Jadi si Aharen dicoba dipilihin sama si Sato. Terlihat dia memberikan baju renang berwarna hijau. Awalnya Aharen kagak mau ya kan. Tapi sama si Sato didorong untuk dicoba terlebih dahulu, siapa tahu cocok. Sementara Oshiro dan Tama masih memilih-milih. Mereka berdua juga sama belum pernah beli baju renang sebelumnya. Jadi si Oshiro menanyakan baju renang untuk si Tama. Dia senang banget bisa main-main dan beli barang bareng-bareng kayak begitu. Ini menjadi hal yang spesial untuknya. Tak lama kemudian si Tama juga menyarankan baju renang kepada si Oshiro buat dicoba terlebih dahulu. Habis itu mereka pun mencobanya. Tampak Oshiro dan Tama cocok banget pakai baju renang yang mereka pilih. Tidak terkecuali si Aharen pun sama dia sangat imut menggunakan baju renang yang disarankan si Sato. Dia langsung ingin memotonya kayak begitu dan tidak lupa dia akan mengirimkannya kepada si Raido. Di sisi lain, Raido sama Ishikawa ada di tempat makan sambil mencari model baju renang yang cocok, tapi harganya murah. Katanya beli brand yang terkenal itu harganya lumayan mahal. Tak lama Raido menunjukkan pilihannya, yakni baju selam, bukan baju renang. Tentu kagak bakalan cocok. Ketika si Ishikawa mengambil pesanannya, si Raido dapat pesan dari temannya dan mengirim foto ketika si Aharen menggunakan baju renang. Cuma pas dia lihat, itu mukanya doang. Aharen fotonya terlalu dekat. Dicoba sekali lagi, Aharen malah kagak kelihatan saking jauhnya. Aharen malu menunjukkannya sekarang kepada Raido. Mungkin dia punya maksud buat memberikan surprise kepada si Raido nanti. Pokoknya si Sato mendukung Aharen untuk berubah. Aharen berterima kasih karena sudah membantunya. Tapi dia juga takut jikalau perubahan itu terjadi juga dalam percintaannya dengan si Raido. Sato tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Dia yakin sama si Raido dan Aharen kagak bakalan berubah atau berpisah begitu saja. Dia udah melihatnya dari mereka PDKT dulu. Aharen pun senang mendengar itu. Karena yang lain udah menggunakan baju renang, kini Sato yang belum memakainya. Jika cerita, Raido dan kawan-kawan berangkat ke pulau terpencil menggunakan kapal laut. Terlihat mereka semua sangat excited sekali. Lama kemudian pulaunya pun udah kelihatan. Sementara itu adiknya Aharen alias Ren tidak melihat si Aharen di rumah. Dia baru tahu dari si Eru kalau Aharen sedang liburan musim panas bersama temannya. Ren sebenarnya pengen ikut juga. Namun itu liburan yang dilakukan sama teman-temannya, jadi Ren tidak bisa sembarangan main ikut aja. Eru yang mendengar si Aharen ke pulau terpencil sebenarnya rada kepikiran, takutnya terjadi sesuatu gitu kan. Dia mungkin kalau ada sesuatu dengan Aharen dia akan langsung OTW naik helikopter atau kapal laut yang dia charter. Tak lama Ren pengen nonton film, jadi dia hidupkanlah itu TV yang memperlihatkan film yang menyeramkan gitu. Seketika si Eru kepikiran lagi sama si Aharen. Bagaimana kalau dia ke pulau tersebut dia diculik dan lain-lain, pasti bakalan mengerikan ya kan. Tak lama kemudian Aharen bersama yang lain sudah sampai di pulau. Yang dimaksud ternyata bukan mereka doang yang liburan ke sana, banyak juga orang-orang yang liburan ke tempat yang sama. Selanjutnya mereka mengganti pakaiannya terlebih dahulu, nampak si Raido menggunakan cempak doang. Lama setelah itu muncullah para cewek-cewek yang menggunakan baju renang. Raido auto melongo melihat Aharen pakai baju renang. Dia mengira Raido biasa-biasa aja karena terdiam. Dia terdiam karena tidak bisa berkata-kata lagi melihat keimutannya. Anjay. Yang lain merasa gregetan melihat kemesraan mereka berdua. Tidak sampai di situ, Sato yang selalu bersama Ishikawa dipuji juga sama dia soal baju renangnya. Habis itu mereka pun mulai bermain-main. Dari mulai berenang, terus main poli, main pecahkan semangka, dan yang lainnya. Terlihat Aharen juga sangat berbakat bikin istana dari pasir. Habis itu mereka barbekyuan. Karena daging yang mereka beli itu murah,
Kelihatan pada susah ngegigitnya saking alotnya itu daging. Sementara Tama sangat bahagia banget bisa ikutan liburan bersama teman-temannya. Banyak momen-momen yang dia dapatkan bersama teman-temannya tersebut. Pokoknya dia bahagia banget lah gitu. Nah, pas sore harinya acara terakhir yakni melihat sunset. Namun sayangnya sore itu cuacanya sedang mendung yang otomatis mereka tidak bisa melihat itu sunset. Aharen agak kecewa ya kan tidak bisa melihatnya. Tapi di sana Raido merasa liburan kayak begini aja udah cukup. Bisa bareng-bareng kayak begitu. Pas mereka mau pada pulang karena kapalnya kapal terakhir. Kapalnya tersebut udah pulang duluan. Si Ishikawa salah melihat jam. Yang hasilnya mereka terjebak di pulau terpencil itu. Semuanya udah pada panik, terutama si Tama. Dia pasti dimarahin sama emaknya. Raido langsung berpikir kemana-mana. Dengan terjebaknya di sana, dia bakalan seperti si John yang terjebak di pulau dan nanti dia diselamatkan oleh kapal dari Amerika dan nanti dia akan mendapatkan uang yang banyak di Amerika. Dia berpikir bakalan sama seperti orang tersebut sampai Raido mau belajar bahasa Inggris biar lancar ngomongnya. Tapi nyatanya si Ishikawa ngajakin untuk menginap di pulau tersebut. Yang dimana ternyata pulau terpencil itu bukan sembarangan pulau. Belakangnya terdapat kota kecil nyanjir. Mereka pun pada kesana sambil membeli sesuatu di minimarket. Eru mendapatkan kabar dari si Aharen kalau mereka akan menginap di sana karena ketinggalan kapal. Mereka juga agak tenang karena di dalam pulaunya terdapat kota kecilnya. Ditambah ada si Raido juga. Setelah itu mereka ke apartemen, nampak si Tama kelihatan dimarahin sama emaknya karena tidak pulang tepat waktu. Ya mau gimana lagi ya kan, mereka ketinggalan kapal. Tak lama Oshiro ngajakin ke kamar. Dia menanyakan perasaan si Tama bagaimana sekarang. Dia tentunya senang dengan liburan ini bisa bareng-bareng. Ya walaupun dia dimarahin sama emaknya karena tidak pulang tepat waktu. Berkat liburan itu pun si Oshiro makin dekat dengan si Tama dengan menyebutnya dengan sebutan Riku. Dia senang banget. Habis itu mereka akan lanjut mandi bareng. Sementara Ishikawa masih merasa bersalah di sana karena tidak pulang tepat waktu. Cuma Raido kagak apa-apa. Pas mereka masuk ke kamar nampak kasurnya cuma ada satu doang. Di sisi lain para cewek-cewek terlihat lagi mandi bareng. Di sana mereka menanyakan soal liburan kali ini. Nampaknya semua merasa senang, apalagi Aharen yang akan mendapatkan pujian dari si Raido soal baju renangnya. Dia berterima kasih kepada si Sato karena udah membantunya berubah. Tapi Sato sendiri merasa iri karena dia tidak memiliki perubahan dalam hubungannya dengan si Ishikawa. Masih tertahan dengan status pertemanan. Sementara Eru sama Ren juga lagi mandi bareng. Dikala kagak ada si Aharen, semua tidak bisa mengandalkan si Aharen lagi. Mereka kudu terbiasa mandiri, terutama si Ren. Yang mandi harus ditemenin mulu. Dia takut karena di rumah itu cuma ada mereka berdua doang. Di sisi lain Raido dan Ishikawa tidur bersebelahan. Raido kagak masalah karena sebelumnya mereka pernah tidur berduaan kayak begitu. Terus Ishikawa meminta si Raido untuk terus membahagiakan si Aharen. Lalu pas lagi tidur si Aharen kebangun di jam 4 subuh. Yang kebetulan juga si Raidonya mengirim pesan untuk ketemuan. Terlihat dia mengajak si Aharen buat melihat matahari terbit. Dia mengajak melihat itu demi untuk mengganti yang kemarin sunset yang gagal mereka lihat. Semoga bisa terbayarkan. Di sana Aharen menanyakan soal hubungan mereka bagaimana. Jikalau nanti mereka berubah, si Raido merasa manusia pasti bakalan berubah suatu saat nanti. Namun kalau soal hubungan dia ingin terus bersama si Aharen. Arigato. Keesokan harinya saatnya mereka pulang. Si Tama udah ketakutan bakalan kena marah emaknya. Namun pas mau pulang itu, malah masih betah di tempat tersebut, terutama Ishikawa. Dia mengajak buat pulangnya sore aja.
Mau nggak mau ya kan semuanya pada ikut, termasuk si Tama yang secara terpaksa mungkin dia akan kena marah lebih sama emaknya. Singkat cerita, sore itu Futaba lagi buru-buru ke lapangan buat main. Tapi pas nyampe di sana dia malah melihat teman-temannya udah keduluan main bersama si Riku, apalagi ketika sahabatnya bernama Akun dipeluk sama si Riku yang bikin dia marah. Dia merasa Riku bukanlah orang yang benar. Mereka cuma tahunya kalau Riku ini adalah temannya si Aharen. Karena dari tadi manyun terus, si Futaba diajakin main juga sama si Riku ini. Dan dia merasakan keseruan bermain dengannya. Habis lagi main, datanglah si Aharen dan juga Raido. Aharen merasa bersyukur kalau bocil-bocil ini ditemenin main sama si Riku. Riku juga senang bisa membuat dirinya berguna untuk si Aharen. Keesokan harinya, si Futaba lagi-lagi kedatangan teman baru. Dia kira itu si Aharen bisa-bisanya dekat dengan si Akun. Ternyata dugaan dia salah lagi. Dia adalah adiknya si Aharen. Atau si Ren, terlihat dia sedang bermain kartu dengan si Akun. Futaba sebenarnya cemburu kalau ada yang main dengan orang lain selain dirinya. Habis itu mereka main kejar-kejaran lagi. Dan Futaba ikut serta. Nah pas main itu dia kena tangkap si Ren yang bikin dia langsung senang. Apalagi dia baru tahu kalau sebenarnya orang ini bukanlah perempuan melainkan laki-laki guys. Tak lama kemudian pula datanglah si Aharen ke sana. Dia sangat bersyukur banget adiknya membantunya bermain dengan si Futaba CS. Besoknya Akun CS kelihatan sedang bermain di balik kursi. Dia lagi nungguin si Aha yang belum datang. Tak lama kemudian, yang datang bukanlah Ren melainkan Eru. Langsung saja ini anak-anak minta diajarin main skateboard kepadanya. Padahal Eru kagak bisa, tapi dia kagak boleh kalah. Karena dia juga harus membantu si Aha Ren untuk mengajak main adik-adiknya ini. Dia dengan susah payahnya ngajarin bocil-bocil tersebut, walaupun memang jatuh-jatuhan. Sadar dia tidak bisa bermain skateboard, dia pulang ke rumah langsung belajar. Dan untungnya Ren di sana jago, jadi diajarin sama si Ren sampai jago. Udah jago dia baru dah bisa sombong sama bocil-bocil. Kalau memang sebenarnya dia bisa main skateboard. Sore harinya Futaba mau ke lapangan. Awalnya dia pengen ngenalin permainan baru, yakni main karet. Tapi pas nyampe ke sana ada yang baru lagi. Kali ini si Eru yang berada di taman dan bermain bersama yang lain. Dia main seperti karet gitu. Eru ngajarin bocil-bocil tersebut. Futaba cemburu padahal dia udah menyiapkannya dari rumah. Ya kali yang ngajarin bukan dirinya. Dia masih mengira bahwa dia adalah Aharen. Padahal mah bukan. Dia juga menolak akan diajarin main karet tersebut. Tak lama kemudian esoknya si Futaba main lagi ke sana. Dan kini di tamannya cuma ada si Eru doang yang lagi main karet. Pada akhirnya Futaba mau diajarin juga main karetnya sama si Eru. Yang tentu bikin dia senang. Besoknya Futaba ke situ lagi, tapi pagi-pagi belum ada siapa-siapa, cuma ada si Eru doang yang lagi belajar karet. Dia baru mengetahui kalau dia itu bukanlah Aharen. Lama kemudian teman-teman yang lainnya datang. Mereka terbelit-belit tali buat skipping. Katanya permainan itu sedang populer, alhasil mereka pun pada main. Dikira udah pada jago, ternyata masih sama saja. Masih buram semua. Setelah kejadian itu besoknya pas mau pergi ke sekolah si Aharen sudah menyiapkan mulai dari baju sekolah, bento, sarapan dan juga membantu mereka berdua dandan. Pas berangkat sekolah Ren merasa kakaknya sangat perhatian sekali dengan mereka berdua. Pulang sekolah Eru sama Ren berencana mau belanja dulu buat masak. Kebetulan dia bertemu dengan Raido jadi ngajak si Raido buat ikutan belanja juga. Seperti biasa, Raido selalu saja mikir yang kagak-kagak. Eru rencananya ingin ngebantuin si Aharen biar tidak mengandalkannya terus. Setelah belanjanya udah dan mau pulang, tiba-tiba saja Eru pengen belanjaan yang dibawa sama si Raido dikasihkan saja kepada dirinya.
Begitu juga yang ada di si Ren. Dia ingin kelihatan bisa diandalkan gitu, tapi Ren pengen ngebantu juga. Karena rebutan, alhasil kreseknya robek dan Ren ngambek dan ujungnya dibantu juga sama si Raido. Habis itu mereka berdua pulang dulu. Aharen mengira Ren udah pulang, ternyata belum. Ditelepon pun sama si Aharen, HP-nya kagak aktif. Eru merasa bersalah di sana. Di sisi lain Riku yang lagi jalan bertemu dengan si Ren yang lagi sendirian. Mau nyapa dia mikir 2 kali, takutnya disangka yang tidak-tidak sama orang. Padahal sembunyi-sembunyi kayak gitu malah lebih dicurigai. Alhasil si Ren di sana memanggilnya dan mengobrol lah mereka berdua ya kan. Di sana Riku dapat kesempatan biar dicap baik sama si Aharen. Di sana Ren curhat atas kejadian aneh sore itu. Kenapa tiba-tiba Eru seperti kagak suka dengan si Raido gitu kan. Dia bingung di sana dan Riku pun tidak tahu mesti ngasih masukan apaan ya kan. Dia memintanya untuk meminta maaf saja kepada si Eru. Siapa tahu dia banyak salah kepada si Eru. Disuruh begitu dia berterima kasih lalu pergi. Sesampainya di rumah udah ditunggu sama si Eru. Mereka berdua langsung saling meminta maaf satu sama lain. Kali ini mereka berdua tidak akan terus mengandalkan si Aharen. Dengan begitu semuanya selesai. Besoknya mereka berdua masak sarapan buat si Aharen. Sesekali mereka berdua yang memanjakan si Aharen biar kagak dia terus. Aharen sangat menikmati makanannya. Dan juga di sana si Ren membeli puding untuk si Eru. Dia auto terharu. Singkat cerita, Amamiya mengumumkan kalau akan ada perjalanan keluar sekolah. Mereka bebas mau mengunjungi tempat apapun. Masing-masing akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang isinya 5 orang. Aharen udah senang banget bakalan liburan keluar sambil joget-joget gitu. Begitu juga dengan Riku yang senang mungkin tahun ini dia bisa ikutan kelompoknya si Aharen CS. Namun setelah dia hitung totalnya ada 6 orang. Kemungkinan dia tersisihkan. Dia takut kalau nanti semisal kagak sekelompok sama si Aharen, dia jadi sekelompok sama orang yang tidak dikenal. Namun tanpa diduga di sana Ishikawa memilih untuk ke kelompok lain dan Riku lega bisa satu kelompok dengan si Aharen. Ishikawa ke yang lain karena dia temannya banyak katanya. Di sana mereka ngobrolin tempat yang akan mereka kunjungi. Masing-masing sudah mengutarakan pengen kemana gitu kan. Di sana Raido mengusulkan untuk ke Danishi yang ada di Tokyo. Lantas yang lain tertarik juga soalnya itu tempat populer. Ternyata dia memilih itu sebelumnya si Aharen ingin ke tempat itu juga. Jadilah mumpung ada waktu mereka pun memutuskan buat ke sana saja. Pulangnya Sato menanyakan kenapa si Ishikawa tidak satu kelompok. Dia punya alasan yang aneh. Tapi alasan aslinya dia kagak mau mengganggu hubungan Raido sama Aharen. Setelah itu hari pemberangkatan pun tiba. Mereka bakalan naik pesawat. Raido baru pertama kali naik pesawat kayak begitu. Dia udah membaca kalau naik pesawat ini, resiko kecelakaannya sangat rendah dibandingkan yang lain. Tapi karena ini pertama kali terlihat dia gemeteran. Untungnya ada Aharen yang menenangkannya, jadi rada lumayan. Lama kemudian mereka sudah sampai di Tokyo. Mereka akan pergi ke tempat tujuan esok harinya, jadi harus balik ke hotel terlebih dahulu. Malam harinya para cewek-cewek lagi main kartu karena udah malam. Mereka disuruh untuk tidur dalam 10 menit ke depan. Alhasil demi untuk mengisi tenaga buat besok, mereka mau langsung tidur. Tapi sebelum itu Aharen sleep call dulu sama si Raido yang terlihat di kamar cowok. Masih pada barbar. Aharen sudah tidak sabar buat hari esok. Bisa menikmati perjalanan mereka berdua. Besoknya setiap kelompok berpencar untuk ke tempat yang akan mereka kunjungi. Terlihat timnya si Raido udah pada nyampe. Pas mereka mengeluarkan tiketnya, Raido kaget. Tiket yang dia beli kagak ada. Dicek di mana-mana kagak ada. Riku kagak sengaja bilang kalau mereka kagak bakalan lupa. Macam anak SD yang dimarahin emak terus dihajar pantatnya.
Raido yang mendengar itu tersinggung dan ngomong kalau tiketnya ketinggalan. Kemungkinan ada di dalam kopernya. Mau nggak mau dia kudu balik lagi. Semua yang dipikirkan oleh si Aharen main bareng berduaan kini telah sirna. Aharen akan masuk duluan sama teman-temannya yang lain. Dia kagak masalah kan hal itu. Alhasil Raido kembali ke penginapan dan untungnya masih ketemu itu tiket. Cuma ada kabar buruk kalau jalan menuju ke Dani sisi itu keretanya berhenti. Di sisi lain, para cewek-cewek sudah masuk ke dalam dan milih-milih Bondu. Si Aharen masih kurang semangat karena tidak adanya si Raido. Sato coba menghiburnya lalu menaiki wahana dan juga melihat parade bersama. Beres main Raido belum datang juga. Pas dicek HP ternyata kereta menuju ke sana itu berhenti. Minimal Raido harus nunggu sejaman. Raido putar otak gimana caranya dia bisa nyampe ke sana dengan cepat. Untung saja di sana gurunya ngajakin. Yang kebetulan mereka juga mau ke tempat yang sama buat memantau, padahal aslinya mereka juga ingin main-main. Sesampainya di sana Raido langsung lari dan masuk ke dalam. Baru saja sampai dia langsung diajakin si Aharen buat keliling, naik wahana dan lain-lain. Dia harus memenuhi apa yang jadi keinginan dia main di tempat itu. Setelah sore hari mereka pun pulang dengan rasa lelah, terutama Aharen sama Raido. Keesokan harinya mereka pun lanjut pulang. Sato menceritakan apa yang terjadi kemarin kepada Ishikawa. Nampak dia cemburu dengan kedekatan Raido sama Aharen. Di sisi yang lain Ren sama Eru yang lagi main game kedatangan Aharen yang baru pulang. Dia ngasih oleh-oleh yang aneh banget. Di sisi lain juga adiknya Raido yang biasanya selalu dingin, kini tiba-tiba menjadi perhatian sama si Raido. Nyiapin ini dan itu dan membantunya istirahat. Ternyata dia melakukan itu karena ada maunya doang. Dia mengharapkan oleh-oleh dari si Raido. Untungnya dia membeli untuknya. Dikira cantelan kagak jelas, ternyata dikasih boneka yang eksklusif. Dia tahu kalau adiknya tersebut sangat suka dengan boneka itu. Seketika adiknya jadi dingin lagi. Arigato ne, Nii-chan. 勢いで買ったけど何に使うんじゃね? Besoknya timnya si Raido milih-milih foto buat dikirim. Cuma si Riku di sana masih merasa bersalah sama perkataannya kemarin sama si Raido. Dia takut Raido masih marah. Untung saja ada si Oshiro yang disuruh untuk ngomong saja langsung kepada orangnya. Habis itu dia coba memberanikan diri bilang soal kemarin. Padahal si Raido sendiri sudah lupa kalau dia ngomong yang menyinggungnya. Setelah itu sore-sore Raido yang balik sekolah bertemu dengan si Ren yang lagi mau membeli sesuatu. Katanya dia lagi mencari hadiah untuk ulang tahunnya si Aharen. Lantas Raido baru tahu tanggal ulang tahunnya dan dia kemungkinan akan memberikan kejutan kepada si Aharen. Namun pas besoknya dia bingung mau ngasih hadiah apaan. Kalau nanya berarti kagak bakalan surprise. Alhasil dia nanya kepada si Oshiro tentang apa kesukaannya. Lantas Oshiro malah salah paham. Dia kira si Raido akan memberinya sesuatu. Coba nanya ke si Riku pun demikian. Malah dia mikirnya kemana-mana. Si Raido menanyakan hal kayak begitu. Ujung-ujungnya pas pulang bareng Aharen dia pengen beli taiyaki. Dan di sanalah si Raido mulai ngawur kalau dia mungkin akan memberikan kacang merah untuk berbisnis. Padahal dia pengen beli doang. Terus Aharen menanyakan soal si Raido yang akhir-akhir ini kayak banyak pikiran. Dia ingin Raido cerita kepadanya. Di sana Raido langsung menanyakan mau hadiah apa pas ultahnya nanti. Seketika Aharen merasa senang gitu kan, dia tahu dan mau ngasih hadiah. Tapi dia ingin satu, yakni dirayakan. Alhasil mereka merayakanlah bareng teman-temannya yang lain. Di situ si Raido udah random banget ngasih kado boneka mirip dengannya. Terus tanpa diduga ini anak mau ngerayain ulang tahunnya si Raido juga. Yang udah kelewatan. Ini ide daripada si Aharen, jadinya malah si Raido yang dikasih kejutan. Hadiahnya pun sama juga, ngawur boneka Raido jadi di rumahnya. Sepasang gitu anjir horor.
Ketika dia lagi beres-beres di sana, Raido menemukan jurnal dia. Raido mempunyai ide yang bagus yang dimana dia pengen tukeran jurnal harian sama si Aharen. Aharen bahagia karena ini akan jadi memberikan rahasia satu sama lain. Alhasil pulang dari sekolah, Aharen beli bukunya dan mulai menulis malam itu. Anehnya ketika ditukar buku jurnalnya, isi dari Raido serem-serem. Udah kayak orang mau perang, beda dengan si Aharen yang panjang lebar bahkan sampai 10 halaman. Selanjutnya Raido harus menuliskan banyak juga. Pas ditukar lagi, Raido agak bingung sama bukunya yang berbeda dari yang sebelumnya. Pas dia cek dalamnya, ada gambarnya. Di sana dia langsung dah mikir kemana-mana. Kalau si Aharen ini katanya mempunyai ritual dalam keluarganya gitu. Pokoknya aneh-aneh dah, udah ngaco parah. Besoknya pas ditanyain tentang bukunya tersebut, ternyata itu bukanlah bukunya, melainkan bukunya si Ren. Singkat cerita, sebentar lagi akan ada festival Natal. Teman-temannya menyarankan mereka berdua untuk merayakannya bareng. Karena baru ulang tahun juga ya kan. Tentu di sana si Raido langsung mengajak si Aharen pergi berduaan. Soalnya ini yang pertama kali untuk mereka berdua. Aharen dengan senang hati mau. Pulangnya dari sana, Aharen auto memilih baju yang cocok dan gak berlebihan untuk jalan dengan si Raido. Sampai pada akhirnya pas hari H, Raido udah nungguin si Aharen yang datang-datang menggunakan baju musim dingin, beserta rambutnya yang berbeda dari biasanya. Habis itu mereka berdua pun mulai jalan-jalan. Di tengah sedang menikmati suasana Natal, di sana Raido berasa ada yang aneh dengan si Aharen. Pas dia cek suhu tubuhnya panas banget, berbarengan dengan dirinya yang hampir pingsan. Raido akan membawanya pulang walaupun mereka akan ketinggalan momen, tapi Raido mementingkan kesehatan si Aharen. Jadinya dia digendong balik dah. Pas nyampe di rumahnya, di sana kagak ada siapa-siapa. Yang hasilnya Raido disuruh buat masuk dan mengantarnya ke kamar. Raido nggak tahu mesti kayak gimana lagi selanjutnya. Dia juga baru tahu kamarnya si Aharen. Lama kemudian tiba-tiba Raido dipeluk sama si Aharen karena dikiranya dia itu adalah boneka. Raido kagak bisa lepas sedangkan ada orang yang mau masuk. Dari suaranya bukanlah saudaranya melainkan orang tuanya. Dia yang ketakutan dengan cepat menukar dirinya dengan boneka. Kocaknya ketika emaknya datang, dia malah dianggap boneka juga. Raido jujur saja kalau dirinya bukanlah boneka. Lalu habis itu dia diajakin ngobrol sama emaknya Aharen di bawah. Nampak karena baru pertama kali mereka berdua auto canggung. Emaknya sudah mengetahui soal si Raido walaupun dirinya selalu sibuk bekerja. Namun ketika ada waktu luang, Aharen suka cerita soal si Raido kepadanya. Terus Raido nanyain soal masa depan si Aharen. Dia melihat ada brosur Universitas Prefektur di kamarnya si Aharen. Kemungkinan dia mau ke sana. Tapi Raido sendiri mungkin akan mengambil jalur yang berbeda. Walaupun nanti mereka terpisah, tapi hati mereka tidak akan terpisah. Lantas Aharen yang dengar itu langsung memeluknya dan meminta maaf karena dia masih belum bisa cerita soal ini. Dia tidak masalah dan dia juga kagak akan membatasi kemauan si Aharen. Emaknya auto bahagia. Selang beberapa hari pas masuk sekolah, Aharen udah sehat lagi. Dia udah ada plan ke depannya. Berkat mereka suka tuker jurnal, si Aharen jadi ingin menjadi guru. Karena dia suaranya kecil, jadi Raido menyuruhnya buat menjadi guru yang dia sukai saja. Dan jago juga, yakni jadi guru seni. Singkat cerita, Raido dan kawan-kawan sudah masuk ke kelas 3. Untuk kelas kali ini, mereka masih satu kelas dengan teman-teman yang lainnya. Tinggal wali kelasnya aja nih siapa, masih belum tahu. Sama kemudian datang tuh wali kelasnya yang imut cuy. Dia bernama Henjan Sensei. Dia pengen kelasnya penuh dengan cinta, namun dia juga kudu hati-hati sama si Aharen dan juga Raido yang bisa bikin dia menderita.
Contoh korbannya adalah Shitobaru Sensei. Belum juga dimulai Henjan sudah disuguhkan dengan kerendeman mereka berdua. Dia coba cari cara mengatasinya namun kagak ketemu. Yang untung saja ada Ishikawa yang memberitahu kalau Aharen tidak kelihatan duduknya, makanya nempel di atas kayak Spider-Man. Alhasil Henjan mengganti posisi duduknya, yang dimana sama aja anjir kagak ada yang berubah. Habis itu Henjan udah merasa capek, padahal baru 1 kali pertemuan dengan muridnya tersebut. Shitobaru mencoba untuk memotivasi dirinya biar lebih semangat lagi gitu kan. Tapi pas mau ke kelas lagi, di sana Raido dan Aharen melakukan hal random. Terlihat badannya jadi elastis gitu anjir, yang bikin Henjan kagak mengerti lagi mesti menghadapinya kayak gimana. Habis itu, malam hari mereka nongkrong di tempat makan sambil dikasih motivasi sama Shitobaru soal menghadapi murid-muridnya tersebut. Padahal dirinya sendiri sama saja kalau lihat yang so sweet, langsung mimisan. Kebetulan anehnya ada Aharen sama Raido di tempat itu yang membuat Tobaru auto mimisan melihat kesoswitan mereka berdua. Amamiya coba buat menenangkannya, tapi dia melihat kedekatan mereka berdua bikin dada dia dagdikdukser. Alhasil dia ikutan pingsan juga dah. Besoknya Shitobaru mengajak Amamiya sama si Henjan olahraga. Kata dia olahraga bikin dia melupakan sesuatu yang tidak penting. Pokoknya dia menguras tenaga mereka berdua. Amamiya yang seorang guru olahraga malah gampang tumbang, berbarengan dengan adanya Oshiro dan juga Akari. Setelah selesai olahraga, Amamiya kelihatan sudah kenok. Nah, melihat kedekatan mereka berdua bikin si Henjan langsung tidak bisa berdaya kembali. Tobaru yang melihat ada Oshiro di sana, dia mengajaknya untuk duel tinju. Langsung saja sama si Oshiro diterima tantangannya tersebut. Pas dimulai itu Shitobaru cuma banyak menghindar doang daripada menyerang. Inilah latihan dia untuk menghindari kebucinan si Aharen dengan si Raido. Ditambah memang jago juga ini guru. Sampai pada akhirnya dia melihat ada Akari yang lagi mendukung si Oshiro, yang membuatnya membayangkan kalau mereka berdua saat ini suka deket banget. Ketika mau menang, dia malah mimisan karena keduanya pun so sweet. Alhasil dia kenok tidak jelas kembali. Bukannya dibantuin, Henjan juga sama aja anjir. Keesokan harinya ada pertemuan guru dan juga murid untuk menanyakan masa depan si anak mau kemana setelah lulus sekolah. Kebetulan yang pertama itu adalah Oshiro yang muncul dari atap. Entah ini maksudnya apaan. Dia menanyakan tujuan si Oshiro yang katanya dia ingin mengambil jurusan kecantikan gitulah. Padahal dia jago berolahraga. Bisa saja dia mengajukan beasiswa biar bisa ke universitas. Tapi Oshiro-nya kagak mau. Dan itu memang pilihannya. Jadi Henjan kagak mau ikut campur. Terus pas keluar tiba-tiba dia nangis dan kembali kenok. Keesokan harinya ketika Aharen lagi jalan ada Raido yang memanggilnya. Namun Raido juga berasa ada yang mengikutinya, serem banget. Yang ternyata itu adalah Oshiro. Dia kaget banget, tapi yang bikin kaget ada satu orang yang datang yang tiba-tiba menyerang Oshiro. Dia adalah Aragaki. Dia pernah dikalahkan di final sama si Oshiro. Dia ingin membalas kekalahannya, padahal di sana Oshiro sudah jarang latihan karate. Dia udah memilih jalan yang lain selain olahraga. Lantas dia kagak terima ya kan, pan udah mau pensi tapi masih jago aja. Ditambah dendam dia belum terbalaskan. Dia menantang si Oshiro kalau semisal dia menang melawan si Aragaki, dia harus karate lagi, tapi kalau kalah dia boleh berhenti. Ini tinggal mengalah saja ya kan. Semuanya bakalan selesai. Tapi Oshiro menerima tantangannya tersebut. Mereka berdua pun duel di tempat yang proper lah. Di sana awal-awal Oshiro kalah, yang katanya itu cuma disengaja biar Oshiro kalah. Nyatanya memang dia tidak sejago dulu, soalnya udah kagak latihan lagi. Terakhir dia mengalahkannya karena dia udah latihan sampai mentok. Merasa levelnya susah buat naik lagi, jadi dia memilih buat berhenti. Sekarang dia memilih jalan yang dia inginkan semenjak masih kecil, yakni bisa mendandani orang. Dulu dia suka merapihkan rambutnya si Aharen yang suka barbar.
Yang makin lama dia makin tertarik sampai belajar kepada emaknya yang juga membuka seperti toko kecantikan atau salon gitu. Bahkan dia juga makin senang ketika dipuji sama orang-orang sama kemampuannya. Sehingga akhirnya sekarang dia ingin meraih impiannya tersebut. Di sana dia bisa mengalahkan si Aragaki, bukan si Oshiro kuat namun Aragakinya tidak fokus. Dia walaupun ngambil jalan lain dia akan tetap latihan karate. Habis itu dia pun mau pergi sementara dirinya udah kecapean. Dia pengen pas menikah nanti dia ingin menjadi penata rambutnya si Aharen. Di sana si Aharen auto malu ya kan. Lama kemudian ada banyak orang yang datang yang pernah dikalahkan oleh Oshiro. Mereka ingin rematch. Dia yang kagak kuat langsung lari. 大城さん大人気。 Singkat cerita, Aharen yang lagi masak kedatangan si Ren yang tiba-tiba ngomong dengan gaya musikalisasi. Hal tersebut bikin Aharen kebingungan, tapi dia balas juga sama musikal juga. Kalau dia lagi memasak karage kesukaannya. Aharen punya ide bagus. Pas di kelas ketika dia datang, tiba-tiba saja Aharen langsung mengucapkan selamat pagi menggunakan musikalisasi. Raido yang mendengar itu auto langsung ngeh kalau ngomongnya tidak biasa. Alhasil si Raido pun ikutan menggunakan gaya musikal yang membuat si Aharen senang seperti itu. Dikala mereka berdua udah bisa membuat kedua orang ini melakukan hal yang sama kepada teman-temannya, termasuk Sato, Ishikawa, dan juga Oshiro. Untungnya semuanya pada dibalas, yang justru bikin si Riku merasa aneh. 何このノリ怖っ近寄らんとこ Ketika jam pelajaran sudah dimulai, Tobaru meminta buku tugas dikeluarkan. Kebetulan Raido kagak membawanya. Alhasil, musikal kembali disuarakan yang membuat si Tobaru merasa ini udah kayak cerita zaman dulu yang suka balas-balasan puisi. Ujungnya tahu sendirilah bakalan kayak gimana. Setelah pelajaran itu si Aharen dan Raido yang keluar ketemu sama si Henjan Sensei yang lagi membawa bunga mawar. Jadinya sama mereka berdua dibantuin. Nah habis ngebantuin itu tak sengaja bikin baju si Aharen menjadi wangi mawar. Seketika bikin si Raido juga memandang bahwa si Aharen ini adalah seorang bangsawan kelas atas. Hal tersebut juga membuat si Raido pun ikut-ikutan udah kayak bangsawan katanya. Sebelum istirahat Akari tadinya pengen ngajak si Aharen makan siang bareng. Namun keburu sama si Raido ke kantin. Pas mereka berdua pun mau ke kantin, mau mencari makan siang, kebetulan di kantin itu rame banget. Pada berebutan, berbeda ketika kedua orang ini datang, langsung mempersilahkan keduanya untuk duluan. Udah kayak bangsawan beneran. Namun sayangnya roti yang ingin mereka beli sudah tidak ada. Raido sangat sedih. Tapi untungnya terdapat onigiri yang bisa mereka berdua makan. Melihat Aharen dan Raido dari tadi musikalisasi terus, bikin yang lain juga pada ikutan. Tobaru sama Henjan auto kenok lagi melihatnya. Habis itu pulang sekolah Raido makin pede saja kalau dirinya beneran seorang bangsawan. Tinggal dia mempersiapkan diri untuk melakukan pernikahan politik. Sesampainya di rumah, di sana adiknya mencari pudingnya yang hilang. Balik-balik dia nagih ke kakaknya. Si Raido yang merasa musikal bisa menggerakkan hati seseorang. Dia nyanyi lagi dah dengan tujuan membuat adiknya tersebut kagak marah. Tapi nyatanya kagak ngaruh sama sekali. Ditambah di ulti sama emaknya. Dikasih garis keturunan yang dimana dia kagak ada keturunan bangsawan sama sekali. Singkat cerita, bentar lagi ujian akhir. Mereka mesti banyak belajar. Di sana Akari mempunyai ide untuk belajar bareng dengan teman-temannya. Pertama, dia ngajakin si Aharen dan Raido. Yang kebetulan keduanya mau belajar juga, jadi pas banget. Terus dia ngajak yang lain juga. Awalnya Ishikawa kagak mau. Namun dipaksa sama si Sato, jadi mau ikut. Ketika belajarnya dimulai, di sana Akari seperti tidak bersemangat. Sebenarnya yang dia inginkan bukan belajar melainkan mainnya. Dia melihat yang lain pada beneran serius belajar. Pada akhirnya Ishikawa yang peka dan meminta yang lain untuk beristirahat dulu. Riku auto langsung mengeluarkan Ludo untuk dimainkan bersama.
Aharen yang baru pertama kali pengen ikutan main, alhasil pada main dah di sana berlima. Pas lagi permainannya dimulai semuanya nampak baik-baik saja kecuali yang ngajakin. Kagak dikasih main sama sekali. Di tengah perjalanan Aharen yang baru pertama kali main beginian nampak hokinya terlalu tinggi. Dia mendapatkan uang yang banyak banget yang justru bikin si Raido berambisi besar untuk mengejarnya. Sekarang duit dia ada 100 juta yen, sementara dia masih puluhan juta. Jadi dia coba kejar dengan mengganti profesinya menjadi tukang judoi. Dia ingin instan mendapatkan sesuatu. Katanya kalau muter dia dapat ganjil, terus dia bakalan dapat uang. Tapi kalau genap dia akan rugi. Tapi pas giliran diem di tempat khusus gitu, yang lain mah pada nolak. Si Raido malah maju dan masang seluruh uangnya. Biar cepat lebih banyak lagi akan uangnya tersebut. Dia cuma punya satu kesempatan untuk ngerol. Kalau ganjil dia akan menang. Pas diputar, akhirnya dia kalah juga dan malah berhutang sebanyak 120 juta. Habis itu udahlah permainan selesai, pemenangnya Aharen. Sementara yang ngajakin malah dapat hikmahnya doang. Habis itu Ishikawa mau beli makanan dulu sama si Sato ditemenin. Di perjalanan pas udah beres belanjanya, di sana si Sato mengungkapkan perasaannya kepada Ishikawa kalau dia itu suka sama dia. Tapi Ishikawa menolak itu. Sato kagak masalah, yang penting dia ingin hubungan mereka tetap utuh. Ishikawa oke-oke aja. Sesampainya di kelas mereka kagak lanjut belajar, malah makan-makan bersama sebagai perayaan kecil-kecilan. Setelah beberapa hari ujian pun dilaksanakan. Riku yang kagak belajar berasa bersyukur bisa mendapatkan pengalaman seperti kemarin. Singkat cerita, hari itu Raido diberikan buku jurnal bersama. Di situ Aharen bertanya soal impian si Raido apaan. Seketika dia langsung mikir keras, ya kan. Pulang sekolah mereka masih bahas akan hal itu. Raido mengatakan kalau impiannya adalah menjaga si Aharen dan lain-lain. Lantas dia malu, tapi bukankah itu bukan impian dia? Si Raido mulai bingung dengan impiannya. Lama kemudian besoknya si Raido membuka buku masa kecilnya, siapa tahu wawasannya semakin luas. Yang dimana dia menulis impian di buku tersebut. Dimulai bikin kue, hancur, bikin manga malah gambar Itadori sama si Anya. Bikin kaligrafi juga kagak bisa. Pokoknya setelah ia coba semua kagak ada yang cocok. Hal tersebut bikin dirinya sedih banget. Aharen memberitahunya buat kagak buru-buru. Si Aharen juga nemuin jalannya pas tukeran jurnal itu. Berkat si Raido dia ada tujuan untuk menjadi guru seni. Habis itu di kelas ada pengumuman kalau kelasnya si Raido akan menampilkan KP organik. Di sana Sato pengen tahu orang-orang yang bisa dalam bikin kue, dekorasi dan lain-lain. Di sana Aharen semua yang mengangkat tangan. Hal tersebut bikin si Sato merasa kepikiran kalau si Aharen bisa semua, kenapa dia enggak jadi ketuanya saja. Di situ awalnya Aharen kagak mau. Namun sama si Raido dikasih dorongan karena ini mungkin bisa menjadi latihan sebelum menjadi guru seni. Dia menyuruhnya untuk mengikuti apa kata hatinya. Hasil dari situ si Aharen pun mau. Raido seperti udah ketinggalan dengan Aharen yang sudah bisa segalanya. Sedangkan dia masih nyari-nyari impiannya. Habis itu mereka mulai mencoba mendekorasi dan lain-lain. Hari-hari si Aharen sibuk banget sampai dia tidak ada waktu untuk mengobrol dengan si Raido. Raido masih terus memikirkan impiannya tersebut. Habis itu ketika Aharen selesai ngajarin bikin kue, teman-temannya mengajak untuk mengerjakan sebagian tugasnya di rumahnya si Sato. Mereka pada setuju, apalagi si Riku, ya kan. Pas di rumahnya si Sato mereka mempertanyakan hubungan Aharen dengan Raido yang nampak akhir-akhir ini jarang mengobrol. Bukan berarti sedang ngambek, tapi memang Aharennya yang masih sibuk. Di sisi lain Raido masih fokus dengan pekerjaannya bikin baleho. Tak lama kemudian datanglah Ishikawa yang menemaninya sekalian ngobrol juga. Ada waktu di mana dia kepikiran sama omongan si Aharen. Kalau dia pengen seperti si Raido, yang hasilnya dia bisa ada tujuan mau kemana.
Nah sekarang dia juga mungkin pengen seperti si Aharen yang memiliki banyak keterampilan dan lain-lain. Esokan harinya sebenarnya dia mau memberikan buku jurnalnya kepada Aharen. Namun dia kelihatan sedang sibuk, jadi dia simpan di bawah meja dan kagak sengaja sama Aharen kebaca itu buku. Di sisi lain Raido masih fokus dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian muncullah si Aharen dan yang lainnya. Yang mana di sana Aharen bilang kalau dia telah membaca jurnalnya. Terus juga si Aharen ingin menampilkan sesuatu besok. Tak lama kemudian baleho itu pun sudah selesai. Sebenarnya ini seperti hari terakhir mereka akan begini. Soalnya nanti mereka akan lulus sekolah. Setelah beres itu sebenarnya pada mau langsung pulang. Tapi Ishikawa mengajak untuk berkeliling sekolah dulu atau uji nyali. Yang lain auto pada setuju. Keesokan harinya adalah hari festival. Raido yang biasanya dikagetin sama si Aharen kini tidak ada. Malah yang ada adalah Ishikawa. Ketika dia masuk ke dalam kelasnya, kaget di dalam sana tidak ada si Aharen. Yang lain pun merasa ada yang kurang kalau semisal tidak ada Aharen. Padahal acaranya akan segera dimulai. Raido ingat pas ngobrol dengan Ishikawa, dia melihat Aharen ada di dalam bus. Dia mikir mungkin dia ketiduran di dalam sana. Maka dari itu dia cepat-cepat menyusulnya. Diceritakan memang sebelumnya pas berangkat sekolah itu Aharen sudah mengantuk. Makanya pas dia naik bus, dia ketiduran dan sekarang dirinya lagi ada di pantai. Sambil menunggu bus selanjutnya, Aharen merasa kalau dirinya udah gagal dalam memimpin teman-temannya. Lama kemudian muncullah si Raido yang menyangkal semua omongannya. Bahwa kalau tidak ada Aharen mungkin kelasnya kagak bakalan seperti sekarang. Aharen tetap masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa tidak maksimal dan mengecewakan orang lain gara-gara telat ini. Tapi Raido mengatakan bahwa teman-temannya sekarang sedang menunggu dirinya. Mereka bahagia dengan kinerjanya si Aharen yang luar biasa. Udah digituin baru dah ini anak mau diajakin untuk balik ke sekolahan. Sesampainya di sana nampak udah pada mulai. Dan mereka udah menerima banyak tamu. Aharen meminta maaf padahal dirinya tidak ada salah sama sekali. Toh banyak teman-temannya yang membackup dirinya. Habis itu mereka pun bersenang-senang. Setelahnya Aharen mau menunjukkan sesuatu sesuai janjinya yang dimana dia menunjukkan hasil karyanya yang bagus banget. Dan yang paling penting adalah foto dokumentasi kebersamaan mereka berenam. Selama bersekolah di sana, walaupun nanti mereka berpisah, ada bukti di mana mereka pernah bersama-sama di sekolahan itu. Singkat cerita udah ke masa depan yang dimana Raido kini sudah bekerja jadi tukang tanah anjir. Ngukur-ngukur tanah dan yang lainnya. Tidak cuma itu, diperlihatkan Aharen yang udah memiliki cucu yang dimana cucunya tersebut menemukan buku jurnal bekas si Aharen. Aharen menceritakan soal kakeknya atau Raido kepada cucunya tersebut. Yang mana setelah lulus sekolah hampir 5 tahun si Raido kembali ke sekolahan dulunya. Bukan sebagai murid tapi dia mau uji coba menjadi guru. Dia ditugaskan untuk memantau pembelajaran terlebih dahulu biar tahu kalau ngajar nanti gimana. Nah walaupun udah kagak ada Aharen dan Raido, penggantinya ada si Akun dan juga Futaba. Yang bikin Shitobaru makin suka kumat. Awalnya dia mau bikin pre-class namun si Raido ingin menggantikannya saja biar tidak kosong juga ya kan. Hasil diperbolehkan dan ngajarnya pun lancar. Henjan marah-marah kepada Raido karena udah bikin Shitobaru menderita. Padahal di sana si Raido yang menyelamatkannya. Terus Raido yang baru lagi ke sana berasa masih menjadi anak sekolah. Ditambah dia juga merasakan kehadiran si Aharen di tempat tersebut. Tak lama kemudian orangnya beneran ada di situ. Tadinya mau dipeluk, namun posisinya ada di sekolahan. Dia lagi ditugaskan di sekolahan itu menjadi guru seni. Raido mungkin agak telat tidak menemuinya hampir 5 tahun karena dia fokus kuliah. Karena saking kangennya mungkin dia akan memeluknya nanti. Hal tersebut bikin Shitobaru dan Henjan langsung kenok. Tidak berhenti sampai di situ, Aharen bercerita banyak soal si Raido kepadanya.
bagaimana waktu dulu dia hampir meninggalkannya, yang dimana pada saat itu kelulusan tinggal 1 hari lagi. Di sana Raido memberikan surat kepada Aharen sebelum kelulusan. Tidak cuma sama si Aharen, dia juga memberikan surat kepada teman-teman yang lainnya. Orang-orang sedang sibuk foto-foto yang bikin si Raido merasa aneh. Ada apa dengan orang-orang? Ternyata mereka sedang mengabadikan momen. Karena besok mereka akan melakukan perpisahan. Besokan harinya setelah melakukan perpisahan, mereka berkumpul di atas atap sekolah. Kini mereka akan berpisah sehabis ini. Sebelum itu Aharen memberikan surat kepada si Raido yang dimana di hari perpisahan ini si Aharen meminta putus kepada si Raido. Lantas teman-temannya merasa kaget akan hal itu, terutama si Riku. Padahal dia senang banget dengan kedekatan mereka berdua. Aharen mempunyai alasan mengapa dia ingin putus. Dia berpikir kalau tidak putus dia bisa jadi penghalang masa depan si Raido nantinya. Raido sempat putus asa dan mau menerima keputusan Aharen. Namun di sana teman-temannya mendorongnya untuk tetap bersama, terutama dari Raido sang lelaki harus lebih tegas. Alhasil di sana dia menjelaskan bahwa Aharen bukanlah penghalang untuk masa depannya. Kalaupun benar adanya, dia akan menghadapinya. Jikalau mereka nanti ditakdirkan bertemu kembali, Raido akan menikahinya. Si Aharen pun langsung senang di sana. 結婚しよう。 Momen epic banget ada di sini. Inilah ciri-ciri pria gentleman bro. Gila sih, bener-bener dingin tetapi tidak kejam. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, akhirnya Aharen mau menikah dengan si Raido. Tanpa diduga di sana si Sato yang dulu naksir kepada Ishikawa, kini dia akhirnya mau juga sama si Sato. Malah langsung diajakin nikah anjir. Awalnya kagak percaya gitu kan si Sato, tapi setelah dikasih cincin baru percaya. Perjuangan dari Sato yang tidak pernah berubah sama si Ishikawa akhirnya membuahkan hasil, keren banget. Sementara itu Oshiro juga impiannya telah tercapai, pengen menata rambutnya si Aharen. Pas dia menikah, kini sudah terlaksana. Aharen senang banget dan inilah animenya cukup 2 season saja. Bisa langsung nikah, nggak kayak anime sebelah ya guys ya. Agak jadian-jadian, bejir lah. わかるんだろう。 Seperti itulah yang diceritakan Aharen kepada cucunya tentang perjalanan dia dengan si Raido. Sekarang dia ingin tahu Raidonya ada di mana. Aharen menatap ke langit sana. Terus diperlihatkan di luar angkasa gitu. Tepatnya di Mars. Entah ini Raido atau bukan guys. Katanya orang ini seorang novelis. Tapi dia berani mengambil keputusan buat ikutan berpartisipasi ke bulan. Yang memang ini menjadi impiannya. Nah Aharen bilang ke orang berkumis mirip si Raido itu adalah Shota. Apakah ini anaknya atau bukan guys? Coba yang tahu tulis di kolom komentar ya. Aku nggak baca manganya soalnya. Cucunya ingin lebih banyak diceritakan soal jurnalnya tersebut. Namun waktu sudah malam. Terus dia terakhir bertanya apa yang bikin Aharen jatuh cinta kepada si Raido. Dia merasa awal ketemu dengan si Raido udah beda banget. Aharen yang seorang penyendiri dan suara vokalnya kecil suka dijauhi sama yang lain. Namun beda dengan si Raido. Malah dia orang yang pertama kali mengajaknya mengobrol basa-basi sama dia dan lain-lain. Mungkin itulah yang membuatnya jatuh cinta. Karena Raido berbeda dengan yang lain. ありがとう、ライドウ君。 Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini teman-teman. Mohon maaf kalau suaranya kayak gini ya guys. Soalnya Mimin lagi flu dan juga batuk teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Mungkin juga ada suara ayam yang masuk. Karena ini Mimin ngerekodnya pagi hari teman-teman. Jadi mohon maaf. Oke lah, mungkin segitu dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.